sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik. Selamat sore. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Nah, sebelumnya kita mulai, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama ya. Adik-adik yang di rumah semuanya berdiri. Ayo, semuanya berdiri. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Semuanya tepuk tangan. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi, God is so good. God is so good. Angkat jempolnya. God is so good. God is so good. He's so good to you. Ayo adik-adik, nyanyi pujian ini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, semuanya lipat tangan, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan ya, yang di rumah ya, tutup mata. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sore hari ini siapa yang happy, yang bersuka cita? Dia senang karena mau bersekolah minggu. Angkat tangannya. Oke. Nah, kita naikkan pujian ini sama-sama ya. I love you Jesus. Semuanya tepuk tangan. Jesus.
hitam atau dia punya warna kulit putih, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke, kita naikkan pujian sama-sama ya. Big or small. Semuanya tepuk tangan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Berkarya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Tak akan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Haleluya. Lagu keempat. Lagu firman Pak. Lagu keempat. Oh, Walking with Jesus. Jangan selesai dulu. Nah, adik-adik, kita mau berjalan bersama Tuhan. Semuanya berdiri, tetap berdiri ya. Kita naikkan pujian ini. Walking with Jesus. Oke, semuanya tepuk tangan. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Sekali lagi. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the shadow, walking in the sunlight, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan naikkan pujian ini bersama-sama. Into my heart. Semuanya angkat tangannya. Into my heart. Adik-adik di rumah naikkan pujian ini. Into my heart. Come into my heart. Lord, be so. Come
Adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang terbaik, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Senang sekali rasanya kakak bisa menjumpai adik-adik yang di rumah yang sedang beribadah pada saat ini. Nah adik-adik, kita sudah memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bukan? Adik-adik yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan disenangkan lewat pujian dan penyembahan adik-adik. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah cerita hari ini kakak akan bawakan yang berjudul Tim Si Pemarah. Apa judulnya adik-adik? Ya, Tim Si Pemarah. Ini bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Tim. Adik-adik mau dengar ceritanya? Ya, nah adik-adik duduk yang manis ya. Jangan ada yang bermain, jangan ada yang jalan-jalan. Kita harus fokus saat mendengarkan cerita firman Tuhan. Setuju adik-adik? Ya, oke. Siap ya? Kakak akan bercerita. Pada suatu hari, ibu dari si Tim harus berpergian selama beberapa minggu. Dan si Tim ditinggalkan dengan neneknya. Ini merupakan suatu hal yang menyenangkan sekali bagi Tim. Karena Tim cinta dan sayang kepada neneknya. Begitu juga dengan neneknya. Adik-adik yang masih punya nenek bagaimana? Pastikan mengetahui bagaimana sifat seorang nenek bukan? Seorang nenek itu tidak pernah merasa bahwa cucunya dapat berbuat salah. Begitu juga dengan nenek dari si Tim. Dia merasa bahwa Tim adalah seorang anak laki-laki yang baik sekali. Nah adik-adik, Tim tinggallah dengan neneknya. Kemudian neneknya berkata kepada Tim, Tim, ada beberapa pekerjaan yang harus kamu lakukan tiap hari. Kamu harus mencuci piring, memberi makan kepada ayam, dan juga menyapu pekarangan rumah untuk nenek. Hal ini tidak memberatkan bagi Tim, karena itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat menyenangkan baginya, karena dia suka menolong dan membantu neneknya. Tiap-tiap hari Tim mencoba untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepada neneknya, yaitu mencuci piring, memberi makan pada ayam, menyapu pekarangan, dan itu pun tiap hari dilakukannya. Ia serta neneknya juga biasa membaca Alkitab bersama-sama dan berbicara tentang suatu cerita yang menarik dari firman Allah. Mereka sama-sama berdoa sebelum Tim pergi tidur. Belum pernah neneknya mendapatkan Tim itu berbuat yang tidak baik. Nah, Tim ini adalah anak yang dengar-dengaran. Dia tidak pernah mendapati Tim lagi marah atau mengeluarkan kata-kata buruk atau sampai berkelahi dengan orang lain. Hingga pada suatu hari Tim pulang sekolah bersama dengan sahabat baiknya yang bernama Jim. Sementara mereka berjalan, Tim tiba-tiba tergelincir karena menginjak kulit pisang yang tidak terlihat olehnya. Kemudian Tim pun terjatuh. Prak! Jatuh seperti itu di hadapan banyak orang cukup memalukan bagi Tim. Nah, ketika Tim jatuh, sahabatnya si Jim ini bukannya berusaha menolong, tetapi dia tertawa terbahak-bahak sampai air matanya mengalir pada kedua belah pipinya. Ia merasakan bahwa
Tim jatuh ini adalah sesuatu yang sangat lucu. Nah, apakah ini adalah perbuatan yang baik? Tidak, bukan? Karena apa? Karena kita sebagai teman mestinya harus menolong. Tetapi ini malah menertawakan. Nah, Tim pun merasa sakit dan merasa malu dengan hal tersebut. Kemudian Tim pun menjadi gelap mata. Ia bangkit berdiri. Ia marah dan mengayunkan pukulan kepada si Jim. Si Jim yang dipukuli merasa tidak menerima. Mereka pun akhirnya mulai berkelahi dan bertinju hingga bergulingan di tanah. Dan saat mereka berkelahi, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke arah sana. Ya, itulah nenek yang sedang menuju ke rumah. Alangkah terkejutnya nenek ketika melihat bahwa kedua anak yang sedang berkelahi itu adalah cucunya si Tim dan temannya si Jim. Nenek pun berkata kepada si Tim, Hei, kamu, Tim, Jim, berhentilah, jangan berkelahi. Mengapa kamu berbuat seperti ini? Nenek pun berusaha memisahkan kedua anak yang sedang marah itu dan berkata, kenapa kamu melakukan hal ini? Kemudian Tim berkata, ia menertawakan saya, teriak si Tim. Tetapi tidak usahlah menjadi marah seperti itu. Si Jim pun mengeram, membalas perkataan daripada si Tim. Lebih baik kamu lekas pulang, Tim, kata neneknya. Kemudian pulanglah Tim bersama dengan neneknya ke rumah. Alangkah malunya Tim saat itu. Dia malu kepada dirinya sendiri dan ia pun malu kepada neneknya. Ia tidak berani memandang neneknya ataupun si Jim. Ketika tiba di rumah, mulailah nenek menasehati Tim. Mengajak Tim untuk bercakap-cakap. Nenek pun berkata, nenek menyesal karena engkau menjadi marah. Sebab satu hal yang begitu kecil. Tentu engkau mempunyai sifat yang lekas panas hati. Si Tim mendengar hal ini sangat menyesal. Dia mengetahui bahwa neneknya tidak menyukai perbuatannya. Neneknya tidak menyukai sifat pemarahnya. Dan neneknya pun sudah mengetahui bahwa dia mempunyai sifat pemarah. Kemudian ia menceritakan kepada nenek bahwa ia sudah berusaha untuk menjaga dirinya. Dia sudah berusaha untuk bisa menahan emosinya. Dan ia menjauhkan diri dari perkelahian. Tetapi ia tidak bisa ketika ada hal yang kecil yang mengganggu hatinya, yang memalukan bagi dirinya. Ia pasti marah. Kemudian ia berkata, Nek, aku memerlukan pertolongan. Aku ingin menjadi orang yang sabar. Kemudian nenek pun berkata, tetapi Tim, masih ada pertolongan. Ada yang sanggup menolongmu. Kemudian dibukanya Alkitab dan dibacanya lah Kitab Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Adik-adik, kita baca bersama-sama ya. Apa isi daripada Yohanes 14 ayat 16 tersebut? Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
ketika mendengarkan firman ini, Tim merasa senang. Mengapa? Karena ayat ini memberikan harapan baru kepada Tim. Dan ia berkata, "Nenek, mulai sekarang aku akan bersandar kepada Tuhan Yesus. Aku akan berharap kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan kemenangan kepadaku setiap saat. Aku tahu Ia akan menolongku. Ia akan membebaskanku dari sifat pemarahku. Aku tidak mau lagi panas hati." Kemudian Tim pun menyesali perbuatannya. Dan kemudian Tim berbicara dalam hatinya, "Aku tahu aku harus berbicara kepada Jim. Aku harus meminta maaf kepada Jim. Karena aku telah merusakkan hubungan dengan Jim oleh karena masalah yang sepele." Dia pun ingin supaya sahabatnya Jim juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Tetapi sekarang setelah peristiwa itu terjadi, Tim tidak yakin apakah Jim akan menerima dia, akan mendengarkan perkataannya tentang Yesus. Saat ia berbicara bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong, adalah sahabat yang baik. Tetapi Jim menyadari bahwa ketika ia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Jim pun mengambil sikap. Ia harus berbicara dan pergi ke rumah Jim. Nah, adik-adik, ketika sampai di rumah Jim dan mereka berjumpa, Tim pun meminta maaf dan berkata, "Jim, aku menyesal bahwa aku sudah menjadi marah. Aku minta supaya engkau mau memaafkanku atas perbuatanku ini." Jim pun berkata, "Oh, tidak apa-apa. Aku juga merasa diriku bersalah dalam hal ini. Akulah yang seharusnya meminta maaf karena aku telah menertawakan kamu. Aku seharusnya tidak boleh melakukan hal itu." "Ya," kata Tim kemudian, "kita ini adalah seorang Kristen. Dan memang buruk sekali apabila kita menjadi marah dan mata gelap. Kita tidak boleh sebenarnya melakukan hal ini, apalagi sampai berkelahi. Nenek sudah menasihati aku dan berbicara tentang hal itu. Dan nenek pun mengajarkan bagaimana agar aku dapat berubah mulai sekarang ini." Jim pun berkata perlahan-lahan, "Aku juga ingin berubah, tetapi aku tidak tahu caranya." Kemudian Tim berkata, "Jim, hanya ada satu cara untuk bisa mengubah diri, Jim, yaitu kamu harus menerima Tuhan Yesus dalam hatimu. Maka Ia akan menyucikan engkau dari segala dosamu, karena darahnya telah tertumpah bagimu pada kayu salib. Apabila engkau mau menerima Dia, mau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan menerimanya dalam hatimu, maka engkau akan menjadi anaknya dan pasti engkau akan berubah." Nah, setelah mendengarkan itu, Jim mau meminta ampun. Jim mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Nah, saat itu pun juga Tim dan Jim menjadi sahabat yang baik. Dan Tim bersyukur karena dia berhasil memenangkan sahabatnya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang sudah kakak ceritakan tadi. Bagaimana ceritanya adik-adik? Menarik bukan? Ya, dari cerita ini kita melihat bagaimana seorang anak yang bernama Tim, dia adalah sebenarnya anak yang baik. Karena buktinya
dia dengan dengaran kepada neneknya, dia melakukan apa yang ditugaskan oleh neneknya dengan sungguh-sungguh, seperti pekerjaan yang sehari-hari di rumahnya. Seperti tadi kan adik-adik sudah dengar, dia mencuci piring, memberi makan kepada ayam, dan menyapu pekarangan rumah. Itulah tanggung jawab yang diberikan kepada neneknya dan dilakukan. Tetapi ternyata tim ini mempunyai sifat yang tidak diketahui oleh neneknya, yaitu apa tadi adik-adik dengar ceritanya? Dia gampang marah, gampang emosi, cepat panas hati, dan dikatakan gelap mata. Sehingga ketika dengan temannya dia berjalan, kemudian dia terjatuh tanpa sengaja, temannya si Ji menertawakan, akhirnya dia menjadi marah. Nah adik-adik, jangan ada yang seperti tim ya, yang lekas marah dengan hal-hal yang kecil. Walaupun kita saat itu kita mungkin diejek oleh teman, dibully, tidak perlu kita membalas seperti bagaimana yang dilakukan oleh tim. Nah adik-adik, dari cerita ini yang kita bisa ambil, adik-adik jangan menjadi seorang yang pemarah, suka marah. Iya kan, adik-adik harus memiliki namanya kesabaran, karena itu yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Adik-adik, dikatakan tadi dalam Alkitab kan Yohanes 14:16, ya kan, kita akan diberikan apa? Roh Kudus yang akan menolong kita, dan dikatakan Roh Kudus itu akan diam di dalam kita. Jadi kita mungkin tidak mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan kakak, begitu juga dengan adik-adik untuk menjadi orang yang sabar. Nah, dikatakan di dalam kitab Mazmur, kita harus apa? Tinggalkanlah amarah itu, tinggalkanlah panas hati itu, karena itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik yang ada di rumah boleh mendengarkan dengan baik cerita tadi, dan boleh semuanya boleh mengerti. Nah kita akan berdoa, kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi adik-adik sekolah minggu yang baik, kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang sabar, kami tidak mau jadi anak yang suka marah. Kiranya Roh Kudus membantu adik-adik yang ada di rumah, semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Kak Carmelia yang sudah memberitakan firman sore hari ini. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan memberikan persembahan. Persembahan dari adik-adik boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Dan sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, saat sore hari ini adik-adik akan memberikan persembahan. Tuhan berkati semua persembahan yang sudah ditransfer, sehingga semuanya boleh kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Mama dan Papa, berikan kesehatan dan juga kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari adik-adik semuanya. Dan saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu sore hari ini, dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Edi. Silakan Kak. Terima kasih kakak yang sudah bercerita pada sore hari ini. Luar biasa firman Tuhan kan. Siapa diberkati Tuhan sore hari ini? Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Sore hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Semuanya di rumah maupun di sekolah minggu, tutup matanya, kita berdoa. Kita akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami bersyukur, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami rindu Bapa di surga, firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku firman, kami boleh melakukan setiap apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati mereka. Sebelum kami akhiri ibadah kami sore hari ini, kami berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan berkati mereka di masa kecil mereka, bahwa mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Berkati studi mereka, papa mama mereka diberkati oleh Tuhan. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa teman-teman kami yang sakit,
yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang mengalami masalah dalam kehidupan Engkau berkati, berikan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Sore hari kami kita berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani pada sore hari. Tuhan memberkati semuanya, memberkati daerah kami Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Bapak, terpuji namamu. Berkati akan anak-anak sekolah minggu yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di mana mereka berada. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada sore hari ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Memberkati anak-anak sekolah minggu yang sedang pada sore hari ini. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini dan berucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.